Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, yang dirahmati Allah. Ikrimah bin Abu Jahal adalah anak dari Abu Jahal, sosok antagonis dalam sejarah Islam. Abu Jahal yang bernama asli Amr bin Hisham itu merupakan sosok yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Nasib naas menimpanya karena dia tewas dalam pertempuran Badar. Namun siapa sangka, putra Abu Jahal yang bernama Ikrimah justru menjadi panglima dan pejuang Islam. Ikrimah masuk Islam dalam peristiwa Fatu Makkah. Sebagaimana banyak juga kaum Quraisy lain yang asalnya memusuhi Islam menjadi Muslim pada saat itu. Ikrimah mengikuti perang Yamamah melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Musailamah berhasil ditumpas. Namun jasanya yang paling fenomenal adalah saat perang Yarmuk. Perang Yarmuk adalah perang melawan kaum Romawi. Saat itu kekuatan Romawi yang jumlahnya mencapai 500.000 orang berhasil mengepung pasukan kaum muslimin dari berbagai arah, dan siap untuk menghancurkan. Melihat kondisi genting yang sedang dihadapi pasukan kaum muslimin, Ikrimah bin Abu Jahal sebagai salah satu prajurit, mengangkat pedangnya dan membuat keputusan yang sangat sulit bagi siapapun. Ya, beliau memutuskan untuk berjuang hingga mati menghadapi pasukan Romawi. Suaranya yang lantang menggelegar bagaikan petir memanggil pasukan muslimin, "Wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang siap sumpah setia untuk berperang hingga titik darah penghabisan?" 400 orang sukarelawan merapat mendekati Ikrimah. Merekalah yang dalam sejarah dikenal dengan pasukan berani mati. Melihat situasi seperti itu, Khalid bin Walid bergegas mendekati Ikrimah dan berusaha untuk mencegah agar tidak mengorbankan dirinya. Ikrimah menatap tajam Khalid. Keningnya memancarkan sinar sambil berkata kepada Khalid, "Biarkan aku mengambil keputusan ini, wahai Khalid. Engkau telah lebih dahulu melakukan banyak kebaikan bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah orang yang paling keras menentang Rasulullah. Biarkan aku menebus kesalahan masa laluku. Dahulu aku memerangi Rasulullah dalam berbagai peperangan. Apakah hari ini aku harus lari dari kepungan Romawi? Hal ini tidak boleh terjadi." Pasukan Romawi dikejutkan dengan pergerakan pasukan berani mati yang dipimpin Ikrimah yang bergerak maju bagaikan singa yang sedang mengamuk menyerang mematahkan leher mereka. Sukarelawan pasukan berani mati terus maju merangsek bergantian membuyarkan konsentrasi ribuan pasukan kekaisaran Romawi yang mengepung pasukan muslimin. Ikrimah bin Abu Jahal yang memimpin pasukan berani mati terus maju hingga jantung kekuatan pasukan Romawi untuk mematahkan pengepungan. Tindakan patriot Ikrimah dan pasukan berani mati membuat pasukan Romawi ketar-ketir. Kuda yang ditunggangi Ikrimah limbung dan terjatuh karena banyaknya anak panah yang bersarang di tubuhnya. Ikrimah melompat dari punggung kudanya dan terus menerjang puluhan ribu pasukan Romawi dengan pedangnya. Setelah kuda Ikrimah mati, pasukan Romawi mengarahkan anak panahnya ke jantung Ikrimah. Pasukan berani mati yang telah bersumpah setia, ketika menyaksikan tindakan heroik Ikrimah langsung menyusul komandan pasukan berani mati demi meraih kematian di jalan Allah sebagaimana yang telah mereka ucapkan dalam janji setia. Pasukan Romawi hampir tidak percaya dengan pemandangan yang ada di hadapan mereka. 400 orang pasukan berani mati kaum muslimin yang telah sumpah setia terus maju dan rela menjemput kematian.
Allah telah menjadikan hati pasukan Romawi gentar dan ketakutan. Setelah itu, mereka maju dan bertempur dengan gigih sampai sebagian besar dari mereka terbunuh. Para sejarawan pun menyebutkan bahwa ketika beberapa prajurit yang membayat atas kematian itu dalam keadaan terkapar dan meminta air minum, segelas air lalu diberikan kepada mereka. Namun setiap orang dari mereka tidak ingin minum dan lebih suka air itu diberikan kepada saudaranya, hingga mereka semua meninggal dunia dan tidak seorang pun yang sempat meminumnya. Dalam perang ini, kaum muslimin menguasai gereja Yohana. Kemudian areanya dibagi menjadi dua bagian, setengahnya dijadikan masjid dan setengahnya lagi tetap menjadi gereja. Sekarang, masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Jami Damaskus. Romawi Timur pada tahun 636. 3 orang prajurit Muslim mendekati ajal karena luka yang dideritanya. Masing-masing mereka mendahulukan yang lain saat mereka ditawari minum. "Hebat sekali kalian," ucap Panglima Perang, Khalid bin Walid. Perang Yarmuk oleh kalangan sejarawan dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab, dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. 3 orang prajurit Muslim mendekati ajal karena luka yang dideritanya. Masing-masing mereka mendahulukan yang lain saat mereka ditawari minum. Kisah ini terjadi pada saat Perang Yarmuk, yakni perang antara kaum muslimin dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636. 3 orang prajurit Muslim mendekati ajal karena luka yang dideritanya. Masing-masing mereka mendahulukan yang lain saat mereka ditawari minum. "Hebat sekali kalian," ucap Panglima Perang, Khalid bin Walid. Perang Yarmuk oleh kalangan sejarawan dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab, dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Imam Ibnul Jauzi dalam buku Uyun al-Hikayat min Kohas Esh-Shalihin wa Nawadir Az-Zahidin mengangkat kisah 3 syuhada itu berdasarkan sejumlah riwayat. Ibnu Asbat atau lainnya meriwayatkan bahwa Abu Jahm bin Hujaifah berkata, "Saya pergi saat peristiwa perang Yarmuk, mencari sepupuku. Saat itu saya membawa perbekalan air minum dan tempat makan. Kemudian saya berkata, jika dia masih bernafas, saya akan berikan dia minum ini, dan saya cuci mukanya dengan air. Dan ketika saya sampai ke tempatnya, saya pun bertanya kepadanya, maukah engkau saya beri minum? Dia pun memberikan isyarat persetujuannya. Namun belum lagi saya berikan dia minum, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang merintih. Maka sepupuku meminta agar saya pergi memberikan minum orang itu terlebih dahulu. Ternyata dia adalah Hisham bin Esh, saudara Amr bin Esh. Saya pun mendatanginya. Dan saya bertanya kepadanya, maukah engkau saya beri minum? Namun belum lagi dia menjawab, tiba-tiba terdengar rintihan seseorang. Hisham memberi isyarat agar saya pergi mendatangi orang itu terlebih dahulu. Saya pun mendatanginya. Namun dia sudah meninggal. Saya pun kembali ke tempat Hisham, namun ternyata Hisham pun sudah meninggal. Dan berikutnya saya mendatangi tempat sepupuku. Namun dia juga sudah meninggal.
Diriwayatkan dari Al-Waqidi dan Ibnul Arabi. Keduanya berkata, Ikrimah bin Abi Jahal diberikan air. Maka dia pun melihat ke arah Sahal bin Amr dan memberi isyarat ke arahnya, dan berkata, mulai dengan orang ini. Namun dia melihat ke arah Suhail bin Amr dan memandangnya, dan berkata, mulailah dengan orang ini. Selanjutnya Sahal memandang Harits bin Hisham, dan berkata, mulailah dengan orang ini, maka semuanya kemudian meninggal dunia sebelum sempat meminum air. Khalid bin Walid kemudian lewat ke arah mereka dan berkata, hebat sekali kalian. Di akhir pertempuran, di bumi Yarmuk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harits bin Hisham, Ayyashi bin Abi Rabiah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harits meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. Berikan dulu kepada Ikrimah, kata Al-Harits. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyashi menengok kepadanya. Berikan dulu kepada Ayyashi, ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyashi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harits dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah meninggal pula. Wallahu a'lam.